Oke, halo semuanya, masih bareng gue di Swanzone. Dan ya, sebelum mulai videonya, gue mau minta maaf. Jadi sekarang tuh gue lagi syutingnya tuh siang-siang gini, dan gue lagi gak enak badan juga. Jadi kalau misalnya ada batuk, ada berisik sedikit, gak apa-apa ya. Yang penting ini adalah video santai. Gue pengen ngobrol aja ke kalian, gue pengen curhatin gimana pemakaian gue selama menggunakan Galaxy Note 20 Ultra ini. Gue pakai ini tuh hampir sekitar 2 bulan kayaknya, dengan berbagai varian warna, mulai dari Mystic Bronze, kemudian warna hitam, dan terakhir ini warna putih. Sebenarnya gue udah bahas juga sih beberapa fakta menarik atau fitur-fitur yang menarik di HP ini, udah pernah gue publish juga videonya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat boleh, tapi kalau yang video sekarang ini konsepnya lebih santai aja ya, kita ngobrol gini aja. Gue udah nulis poin-poinnya, nanti gue bakal ceritain gimana pengalaman pakainya, bukan ngebahas secara teknis, performa, dan kawan-kawan lainnya. Gue nggak bakal bahas kayak gitu, gue lebih ke curhat aja. Jadi kalau misalnya teman-teman suka model review seperti ini, langsung aja tonton. Kalau misalnya kalian nggak suka, langsung aja skip, nggak apa-apa. Oke, langsung aja ya. Sorry ya kalau misalnya gue agak batuk-batuk gitu. Oke, ini gue udah nulis. Yang pertama itu mengenai desainnya. Kita bahas dulu desainnya. Oke, sekarang mari kita bahas desainnya terlebih dahulu ya. Desainnya jujur ini gue suka ya, bisa lihat nih. Desain kayak gini tuh jujur, ini elegan banget nih kayak gini. Jujur gue suka nih kayak gini. Walaupun bump kameranya tuh terlalu sangat amat menonjol, ini bikin gak enak aja gitu ya. Tapi ini terlihat bagus sih jujur. Digenggam tangannya juga enak, walaupun licin, tapi ya kalian tinggal pakai case aja. Tapi kalau dari sisi desain jujur gua suka ya. Cuman memang karena ini flagship, jadi dia tuh ya pakai kaca dan kawan-kawan lainnya gitu ya. Kaca, frame metal kayak gitu. Dan akhirnya karena frame kaca jadi gampang panas gitu. Jadi kalau misalnya gue pernah ajak ini ke Jogja ya, gue pakai gitu kan sambil jalan, ternyata tiba-tiba panas aja, padahal nggak pakai main game sama sekali, WhatsAppan doang gitu, panas. Itulah mungkin kelemahannya dari kaca gitu ya. Nah kemudian nih gue udah nulis lagi nih, desain body curve yang ini. Desain body curve-nya ini tuh menurut gue bikin kagok sebenarnya. Layarnya ini nih layarnya ini kan melengkung ya. Layarnya ini melengkung dan dia tuh punya kualitas layar yang menurut gue terbaik kayaknya deh selama gue coba HP ya. Selama gue coba HP di tahun 2020 ini, menurut gue layar dari Galaxy Note 20 Ultra ini tuh the best banget, bagus banget lah. Mau ngedit foto itu warnanya bagus banget, nonton Netflix bagus banget, video semuanya pokoknya bagus banget, scrolling Instagram, pokoknya intinya gambar yang dihasilkan layar ini tuh udah bagus banget, nggak bakal mengecewakan. Tapi memang gara-gara si layar melengkung, jujur ya, kalau misalnya teman-teman suka layar melengkung mungkin ya terserah ya. Tapi gue juga suka sebenarnya. Tapi ternyata pas udah gue pakai keseharian, edan coy. Nih ya, kalau misalnya gue ngetik atau apa nih, misalnya gue ngetik kayak gini nih ya, kayak gini ya. Nih. Kadang-kadang nanti tuh dia tuh suka kepencet aja gitu, kepencet, entah itu dia tuh ke scroll apa gitu. Nah itu yang bikin kesel ternyata. Kalau awal-awal sih mungkin nggak kerasa, tapi bayangin gue udah pakai lebih dari sebulan ya, anjir. Nanti karena kan gue pegang gini nih, gue kan pegang gini kan tuh, pegang kayak gini tuh, ternyata si jari itu kadang-kadang kepencet, jadi nanti tuh nge-scroll sendiri ke bawah sendiri, nanti tuh gue lagi ngetik tiba-tiba kemana ngelanturnya gitu. Jadi ya layarnya bagus, tapi kadang-kadang ya si ininya tuh ya, si curve-nya ini tuh bikin jadi nggak enak buat ngetik, buat dioperasiinnya itu. Sekarang lanjut lagi, apa yang bagusnya nih? Nah, speakernya ini tuh jujur menurut gue bagus banget ya, kualitasnya bagus banget, best banget. Sebelumnya gue pakai yang ROG Phone, 2 dan ROG Phone 3, itu speakernya bagus banget. Dan ternyata speaker ini tuh bagus juga. Kita ini ya, ternyata bagus banget juga ini speakernya, jujur. Ini bagus banget nih. Mana sih NCS? Mungkin ini sih apa ya? Mungkin ini bakal diproses dari mikrofon ke kamera dulu ya. Tapi serius, ini overall bagus banget. Bagus sih ini. Udah pokoknya percaya sama gue deh, ini bagus banget, ini rekomendasi banget lah kalau soal speakernya ya.
bagus banget. Kemudian tadi layar udah ya, layar udah gue bilang ini bagus banget layarnya. Kemudian fingerprint nih. Nah, gue nggak suka sama fingerprintnya nih. Fingerprintnya tuh lebih sering gagal. Saya nggak tahu kenapa ya. Buat gue pribadi, gue pakai fingerprintnya ini kan lebih sering gagal. Kenapa? Karena kan kenapa gue pakai fingerprint? Lebih sering pakai fingerprint karena kan kemana-mana sekarang pakai masker kayak gitu ya. Jadi memang yang paling make sense itu ya pakai fingerprint. Dan itu sering gagal. Entah itu sering gagal, entah itu lama. Pokoknya kadang-kadang lama aja gitu. Nih kalau direkam kayak gini bener mulu ya nih. Nih gue rekam nih kayak gini nih. Tuh dia bener ya. Tapi kalau misalnya di keseharian biasa, buset kadang-kadang gagal, kadang-kadang gue juga kadang-kadang kesal gitu. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu ini kenapa, jujur buat gue pribadi fingerprintnya kurang begitu bagus menurut gue ya. Kemudian, nah seperti biasa fitur flagshipnya yang paling gue suka itu adalah S Pen. Jadi sekarang gue tahu nih sebenarnya kenapa Galaxy Note 20 Ultra itu harganya ya cukup ada harganya gitu ya. Ternyata selain dari build quality, performa, kamera dan lain-lain, ternyata yang ngebedain itu adalah menurut gue software flagshipnya itu. Jadi contohnya S Pen ya. S Pen ini tuh kan di S Pen ini udah bagus banget, dia sangat berguna banget. Kenapa? Nih, dia tuh delay-nya aja. Ini tuh delay-nya tuh nih, tuh. Delay-nya tuh sangat amat sedikit banget delay-nya tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman hobinya ngelukis, mungkin di sini ya, ngelukis di sini, ngedesain di sini, ini tuh udah kayak pensil beneran aja, ini udah bagus banget. Kemudian fitur-fiturnya juga banyak nih. Jadi dia tuh kan punya kayak dedicated aplikasinya gitu kan. Kayak misalnya kayak gini. Tuh, jadi dia bisa ngapain aja tuh kayak gini kan. Ada Note, Smart Select, Live Message, ada Doodle, Translate, bahkan ada Pen Up juga buat ngelukis gitu ya. Nah ini menurut gue fitur-fitur yang kayak gini yang bikin HP ini tuh ya mahal menurut gue ya. Dan pas gue coba ini ya, pakai HP ini kan sekitar udah 2 bulanan, mau 2 bulanan lah. Kerasa banget sih. Ini tuh cocok banget memang buat bisnis. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh tanda tangan, jadi gue langsung tanda tangan. Terus kalau misalnya gue butuh mau ngoreksi ya, misal gue mau ngoreksi pekerjaan tim gitu ya, gue tinggal screen write gitu kan, gue screen write terus gue coret-coret ini loh yang bener kayak gini. Itu kerasa enak banget, kerasa banget kalau HP ini tuh, kalau kita beli HP ini tuh sangat amat membantu kebutuhan pekerjaan tuh, ini kerasa banget. S Pen-nya tuh luar biasa ya. S Pen-nya tuh banyak banget fiturnya, selain buat dipakai ya bikin tulisan, tanda tangan, desain, dia juga kan bisa digunakan untuk kamera. Jadi kamera juga kita bisa kontrol dengan cara misalnya itu tuh jadi pindah ke video kan, kita tuh kan kita ke foto, pindah ke video. Kalau ke atasin kamera depan tuh pokoknya tuh kan pindah kan. Nah tapi ya ini jujur gua nggak kepake sih, tapi lebih ya namanya juga untuk usaha ya, untuk pekerjaan kepakainya tuh ya tanda tangan, kemudian buat edit video juga, nge-select, ini bakal ngebantu banget. Apalagi kalau misalnya teman-teman memang hobinya ngelukis, desainer, ini cocok banget sih kalau menurut gue. Dan fitur yang berikutnya yang menurut gue oke banget itu adalah Samsung DeX. Jadi karena ya HP ini tuh memang untuk produktivitas banget, jadi dia tuh bisa dibuat seperti komputer. Jadi kalau misalnya kita colok menggunakan USB Type-C ke laptop atau enggak ke TV atau enggak bahkan menggunakan WiFi ya, dan aktifkan Samsung DeX, kita langsung bisa mengaksesnya tuh seperti mode desktop gitu. Wah keren banget pokoknya itu. Dan itu nggak ada di HP-HP yang lain kan, jarang ya. Bahkan mungkin nggak ada ya. Dan Galaxy Note 20 Ultra ini tuh ya punya fitur itu. Jadi wajar sih. Memang ngebantu banget buat pekerjaan. Kemudian kalau misalnya ngomongin performa nggak usah diomongin lagi. Ini udah bagus banget. Selama ngapain aja juga gue nggak pernah nge-lag. Ini udah oke banget. Walaupun mungkin ada yang bilang ya misalnya, ya mending ya Poco berapa lah gitu lah. Kalau ngomongin performa doang, tapi kan HP itu ditunjang dengan hal-hal yang lainnya. Jadi ya kalau soal performa udahlah, ini udah bagus. Kemudian kamera nih, kamera jujur kameranya ini ciri khas Samsung banget ya, dan menurut gue hasilnya juga ini udah hasil kamera flagship, gue suka. Dan memang yang gue nggak suka itu sebenarnya ya ini tuh ininya sih, desain kameranya nih. Bahkan kalau misalnya kita ini tuh bunyi dingin, gak tau kenapa, mungkin ini OIS-nya kali ya.
jadi bunyi di kameranya tuh. Awalnya gue mikir apa ini rusak gitu ya. Ternyata emang kayak gini semua. Pas gue tanyain ke teman-teman yang pakai ini juga Note 20 Ultra, ternyata emang kayak gini tuh. Ada bunyinya kayak gitu. Untuk kualitas kamera dan perekaman videonya tuh gue jujur suka banget. Dia tuh bisa bikin bokehnya tuh bagus banget. Ya, teman-teman bisa lihat deh hasil kameranya, beberapa hasil kameranya ya. Oke, kemudian bagaimana untuk baterainya? Jadi selama ini tuh gue pakai baterai yang ROG Phone 3 dan ROG Phone 2 itu kan gede banget dan awet ya. Nah, pindah ke HP ini jadi malah ngerasa kayak kurang awet. Tapi kalau misalnya kalian mungkin nggak nyobain ROG Phone 3 dan langsung ke sini, mungkin awet-awet aja ya. Nah, gue ngerasa HP ini tuh karena mungkin gue udah sering pakai yang baterainya lebih gede dan awet, gue ngerasa ini HP kurang awet. Tapi itu tuh terbayar kenapa? Karena ngecasnya juga cepet, jadi nggak masalah. Jadi walaupun mood gue nggak begitu awet banget, bahkan nggak nyampe sore, mungkin siang nanti kita juga gue mesti ngecas lagi, ya itu nggak masalah. Tapi itu kondisinya kalau gue lagi di luar ruangan. Tapi kan kalau sekarang kan lebih sering ada di rumah ya, jadi ya namanya baterai ya, apalagi di rumah gitu kan, nggak masalah jadi harusnya. Oke, paling itu saja curhat gue menggunakan Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Kalau misalnya kalian tanya apakah HP ini itu worth it buat dibeli, ya gue balikin lagi, tergantung kalian kebutuhannya kayak gimana. Kalau misalnya kalian kebutuhannya mirip-mirip kayak gue, jujur ini tuh sangat amat worth it buat kalian beli. Jujur gue suka banget sama HP ini, serius. Terlepas dari kamera BAM-nya yang sangat tebel ini gitu ya, kemudian licin, kemudian layarnya tuh kadang-kadang sering kepegang, tapi itu nggak masalah sih, karena dia banyak banget kelebihannya daripada kekurangannya buat pribadi. Jadi kalau misalnya tanya, kalau ke gua nanya worth it, ya sangat worth it buat kalian beli. Apalagi pemikirannya kayak gini. Ketika kalian misalnya beli smartphone itu, kalau gua sih mikirnya gini, kalau misalnya kita beli smartphone itu ya mau gimana juga gue harus bisa balikin modalnya, gitu aja sih kalau gue. Dan ini ngebantu banget pekerjaan gue gitu. Jadi overall ya, terlepas dari apa yang gak gue suka dari HP ini, selebihnya gue suka banget dan butuh. Oke, paling itu sih video kali ini kali ya. Ini video simple aja, singkat banget, karena ya nggak tahu udah berapa minggu gue nggak bikin video ya. Seminggu lebih kan nggak bikin video, mau 2 minggu. Ya, jadi sekarang videonya santai aja. Oke, paling itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya gimana pengalaman gue menggunakan Galaxy Note 20 Ultra, langsung aja follow gue di Instagram atau enggak DM aja di Instagram, oke? Oke, gue pamit dan bye.